semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Sinclaud, Sinkronisasi cum laude. mahasiswa manajemen kelas 3F. Kami akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytic dengan judul Customer Segmentation dan Clustering pada studi kasus data transaksi retail. Latar belakang penelitian ini berasal dari kebutuhan bisnis retail untuk memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam. Dengan bantuan kecerdasan buatan, khususnya metode analisis unsupervised learning, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik serta pola pembelian mereka. Hasil ini sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta membantu perusahaan untuk mengambil keputusan secara data-driven atau berbasis data. Proyek kami merujuk pada artikel dengan judul K-Means Clustering Method for Customer Segmentation Based on Potential Purchase yang ditulis oleh Baik Ikamunisasi, Herman dan Sunardi, serta diterbitkan di jurnal LPCOM volume 8 nomor 1 tahun 2024. Artikel ini membahas penerapan metode K-Means Clustering di mana untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan potensi pembelian. Penerapannya menggunakan unsupervised learning di mana sistem belajar dari data tanpa label untuk menentukan pola yang tersembunyi. Tahapan utamanya mencakup yang pertama, data processing yaitu menormalkan dan menghapus data. Yang kedua, melakukan dan menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method. Yang ketiga, melakukan clustering dengan menghitung jarak x-the-line antar data. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa K-means dapat menghasilkan profil pelanggan seperti loyal, beresiko hilang, dan pelanggan potensial. Konsep ini menjadi dasar dalam proyek kami untuk memahami perilaku konsumen retail. Kami menggunakan dataset dari Kaggle yang berjudul Customer Segmentation, Clustering, Customer Personality Analysis yang berisi 2.240 data dengan 29 kolom fitur. Data ini mencakup informasi demografis seperti income, education, dan family status, serta perilaku pembelian seperti MNC wines, MNC fruits, recency, dan jumlah anak di rumah. Adapun tujuan kami menggunakan dataset ini yaitu yang pertama untuk melakukan analisis kepribadian pelanggan atau customer personality analysis, yang kedua untuk membagi pelanggan ke dalam segmen homogen menggunakan metode K-means, dan yang terakhir memberikan rekomendasi untuk strategi pemasaran bertarget dan pengembangan produk. Dengan memahami segmen pelanggan ini, perusahaan dapat fokus pada kelompok yang paling potensial untuk meningkatkan keuntungan dan loyalitas. Nah, yang keempat ini aku menjelaskan tentang proses dan algoritma AI yang digunakan. Jadi, dalam tahap implementasi ini, kami menggunakan algoritma K-means clustering. Yang pertama yaitu menentukan nilai K, di mana kita harus menjumlahkan cluster yang kita gunakan. Yang kedua, inisialisasi centroid secara acak. Yang ketiga, menghitung jarak euclidean antara tiap data dengan centroid. Nah, yang keempat ini kita dapat mengelompokkan data ke centroid terdekat. Nah, dan yang terakhir, kita dapat memperbarui posisi centroid hingga hasil stabil dan tidak berubah signifikan. Jadi, dalam menentukan jumlah cluster yang optimal, kami menggunakan elbow method. Dan hasil yang kami peroleh yaitu K-means sama dengan 4. 4 cluster ini menunjukkan 4 tipe pelanggan utama berdasarkan perilaku dan nilai ekonomis mereka terhadap perusahaan. 3. Pada tahap ini, kami akan menampilkan hasil akhir dari proses clustering yang sudah kami lakukan.
Setelah menjalankan algoritma K-means, data pelanggan terbagi menjadi 4 kelompok utama. Setiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Klaster pertama, klaster berwarna biru tua. Kelompok ini adalah pelanggan setia yang sering berbelanja dan memiliki pengeluaran cukup tinggi. Mereka jadi penyumbang belanja terbesar sehingga sangat penting bagi perusahaan. Kemudian klaster kedua, klaster berwarna coklat. Kelompok ini berisi pelanggan yang sudah jarang atau hampir tidak pernah berbelanja. Mereka berisiko tinggi untuk berhenti, jadi diperlukan strategi khusus untuk mereaktivisasi mereka kembali. Selanjutnya, klaster ketiga, klaster berwarna hijau terang. Pelanggan di klaster ini cenderung jarang berbelanja dan jumlahnya kecil. Mereka biasanya hanya berbelanja ketika saat ada kebutuhan mendesak atau sangat selektif dalam berbelanja. Dan yang terakhir ada klaster berwarna biru tua atau Tosca. Ini adalah pelanggan dengan potensi peningkatan pertumbuhan. Klaster ini diisi oleh pelanggan yang masih baru, tapi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembelian mereka. Sehingga ini bisa menjadi fokus utama strategi kita untuk meningkatkan loyalitas di masa depan. Dari visualisasi ini terlihat jelas bahwa algoritma K-means berhasil mengelompokkan pelanggan dengan sangat baik. Melalui hasil ini, perusahaan dapat menargetkan strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap kelompok pelanggan supaya lebih efektif dan tepat sasaran. Dari hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode K-means clustering terbukti efektif untuk memahami kepribadian pelanggan dan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di sini juga ada beberapa implikasi manajerial yang dapat kita terapkan loh. Yang pertama, menyesuaikan strategi pemasaran dengan tiap segmen pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan anggaran promosi pada kelompok yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir, meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan melalui pendekatan yang lebih personal. Dengan demikian, penerapan AI dalam analisis data pelanggan menjadi langkah penting dalam menciptakan strategi bisnis yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Baik, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami memberikan manfaat dan dampak bagi kita semua. Sinkron, Sinkronisasi cum laude. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the